Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nugros Channel. Kali ini kita mencoba mengatasi satu soal. Tadinya ketika diperoleh radio ini ada kekurangannya, beberapa yang menjadi kekurangan yaitu ini sebuah Sony ICF 2001 dari tahun 80-an, mungkin udah sekarang sekitar 40 tahun ya. Volumenya nggak lengkap, kurang satu, tapi nggak mengurangi karena yang dua ini masih baik. Bisa disetting untuk yang bass jadi medium. Terus kemudian waktu itu sempat nyala ya lampu di sini, tapi LED-nya mati ya, boleh dilihat ya, LED-nya mati, lainnya lengkap, hilang ini satu, tombol untuk untuk selektor. Ini tune selector ya, tone selector. Sini aman, talinya nggak ada aslinya, antena oke, masih asli. Ketika diterima dia hanya bunyi pss gitu ya, jadi nggak ada bunyi apa-apa kecuali bunyi pss gitu. Nah, apa rahasianya untuk bisa hidup kembali? Baiklah, kita terangkan dulu sebelum kita membuka. Ini yang masih jadi harus dicarikan solusinya adalah menghidupkan LED di sini, LCD LCD-nya. Kalau yang lain udah oke ya. Jadi radio ini ketika diterima DHI Aceh Tengah menggelar kegiatan ya, silaturahmi. ini bunyi sekarang, LED-nya full, signal strength-nya full, 5 dan seterusnya ya. Ini bisa hidup, AM, FM-nya pun bisa. Jadi kalaupun kita mencari itu bisa disetting melalui ini, masih nggak ada masalah, masih mudah. FM-nya bagus, AM-nya karena ini kadang-kadang suka menghilang begini. Jadi bisa dieksekusi ini pencarian gelombang melalui sini dan sebagainya, hanya kita blind. We are blind. Benar-benar kita buta. Ini pun bisa dicari misalnya pakai ini. Contoh misalnya. Kalau di FM ya. Masih bisa dicari. Gitu ya. Ini pun preset memori juga bisa, nggak masalah. Jadi tetap masih bisa, masih berfungsi ya. Jadi semua ini baik, kecuali tadi bahwa kita buta, kita tak tahu apa yang kita pencet dan sebagainya, hasilnya apa tak tahu. Kita udah coba beberapa cara untuk menghidupkannya, namun kita sampai hari ini belum berhasil untuk menghidupkan itu. Oh ya, satu lagi, rahasia daripada radio ini bisa berjalan adalah ini, baterai kecil. Jika baterai ini dilepas, radio tidak berfungsi. Tidak berfungsi sama sekali. Jadi, agar radionya hidup, maka dia harus ada baterai. Perlu sekian menit, sekian detik. Konsekuensi daripada pencabutan baterai adalah memori hilang semua. Ya, jadi kunci daripada radio ini hidup ada di baterai kompartemen yang kecil ini, yang ukuran A2 ya, A2 ya. Sorry, cek baterai AA ya, double A, 2 buah. Terserah alkalin atau tidak alkalin, tidak soal. Yang penting ada baterainya. Jadi ini adalah untuk menghidupkan memorinya komputer, hub memorinya radio ini. Dan ini mungkin berlaku juga untuk radio-radio yang kebetulan di model saat itu dengan menggunakan dual baterai. Jadi ini adalah baterai power untuk tenaga radionya sendiri, tapi otaknya minta baterai lain. Katakan itu seperti baterai CMOS di komputer ya.
Jadi kalau nggak ada baterai CMOS-nya, komputernya ngeriset terus. Nah, kita buka dulu. Ini karena juga mencoba-coba trial error melalui komputer. Ngelihat di kanal YouTube, kita kemarin menemukan bahwa salah satu cara untuk memperbaiki layar itu dengan menggunakan film polarizer namanya. Ini dipakai untuk ponsel biasanya. Namun kita udah coba-coba mengganti belakangnya dan sebagainya, tetap belum berhasil kami menghidupkan kembali LED. Nah, tadi kami melihat lagi di channel YouTube bagaimana cara mencoba, namanya solusi kita cari untuk menghidupkan LED-nya. Kita harus dapat, karena kalau nggak buta terus gitu. Nah, ini mungkin berguna, siapa tahu ini di upaya kali ini kita menemukan jalan. Nah, ya. Jadi kita belum tahu, mudah-mudahan ini jalan ini mengantar kita kepada bagaimana LED-nya bisa berfungsi kembali. Karena kalau buta juga nggak bagus, kita nggak bisa lihat apa sih yang kita pilih, kita kerjakan, apa dan sebagainya. Bautnya sudah kita coba lepas. Ini sebenarnya nggak sulit bukanya ya. Sebenarnya ada 6 titik ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sebenarnya 6, tapi 2 baut lainnya entah kemana. Dan ini pun kondisinya nggak lengkap kemarin. Maksudnya di dalam alhamdulillah nggak untouchable gitu ya, nggak kesentuh, sehingga nggak terlalu sulit bagi kita untuk melacak kembali bentukannya seperti aslinya apa enggak. Memang ada kabel yang berubah, kabel yang fleksibelnya itu berubah, sepertinya bukan asli, udah diganti pakai kabel biasa yang berderet-deret gitu ya. Kadang-kadang buka ini nih susah-susah gampang nih. Kadang ya. Nah, kadang tiba-tiba terbuka aja. Nah, ini harus kondisinya kalau kita ngecek punya hidup, harus baterai ini harus keisi. Jadi syarat mutlak adalah di tempat baterai ini harus terpasang. Ya. Harus. Kalau nggak akan hidup. Ini obligatory mandatory, harus ada baterainya. Dan kondisinya kalau bisa baik. Nah, mudah-mudahan. Mukanya kadang-kadang suka ginilah. Suka gampang-gampang. Jadi kita kita coba udah kita buka nih hasilnya. Ya. Nah, ini untuk memori preset. Ini tombol-tombol untuk memilih angka ya. Ada beberapa ininya, tombol-tombolnya di sini semua. Masih model lama ya, lihat. Mudah-mudahan nih masih cukup awet. Nah, kabel inilah saya dibilang ganti. Ini kabel ini harusnya seperti ini, diganti semua seperti begini. Tapi berfungsi ya. Yang tidak berfungsi adalah ini. Nah, ini nggak berfungsi. Jadi kami udah coba segala teknik. Ini udah kita ganti ya. Untuk teman-teman ketahui, tadi saya cerita mengenai ini. Ini namanya plastik polarizer, digunakan untuk di layar ponsel biasanya juga. Nah, ini juga ada di sini sebenarnya. Jadi di setiap ini ada namanya polarizernya juga. Sayangnya, ini kita nggak bisa connect. Sayangnya. Jadi kita belum sampai saat ini belum connect ke sini. Nah, tadi dapat gagasan lain. Apakah ini artinya memang nggak bisa jalan? Nah, ini kita belum tahu. Kita harus ngecek dulu.
Ini karet ini fleksibel ini sebenarnya bisa menghubungkan. Jadi harusnya dari layar ini, dari layar sini, ini kan kelihatan mungkin secara samar-samar ya, ada angka-angka di sini. Itu tidak akan bisa menyala kalau dia tidak connect dengan sini. Kalau tidak connect sini dengan ini tidak akan nyala. Ini mengantar dari board, PCB board ke karet, kemudian lari ke sini, screen. Nah, di screen ini ada kaki-kakinya, nanti kelihatan. Kita lihat. Jadi ini udah kertas ini ganti. Kemudian polarizernya udah saya pasang. Ya, lihat tuh ada gelembung-gelembung udaranya, ini kurang bersih sebenarnya. Ya. Nah, di sini ada bekasnya. Nah, inilah yang barangkali saat ini menjadi masalah karena antara board dengan ini enggak connect. Nah, inilah yang kemudian harus dicarikan solusinya, bagaimana menghubungkan antara board dengan ini. Harus berkait. Kalau enggak akan nyambung, akan sambung antara kedua ini. Nah, ini yang kita sedang mau upayakan, mudah-mudahan ketemu bagaimana caranya. Ini yang jelas di sini kita udah lihat ini kondisinya baik, bersih. Nah, ini sekarang tinggal kita mencoba apakah bisa. Berdasarkan informasi dari YouTube, oh itu bisa diakali dengan, bukan diakali tapi dicoba dengan menggunakan ini. Cairan. Oh, salah. Yang ini thermal grease. Ini nggak bisa dipakai. Ini namanya konektor paint connect apa sih namanya? Jadi cat ini mengandung kontak gitu. Jadi ini bisa mengontak apa yang putus. Nah, ini kebetulan punyanya adalah untuk jalur seperti PCB ini kalau putus bisa disambung pakai ini. Jadi ini silver ya. Tuh. Silver ini untuk menyambung kalau putus. Nah, kita mau uji coba barangkali dengan menggunakan ini juga mau nyambung ke sini. Begitu. Jadi ini harapan aja. Ini coba-coba juga apakah bisa. Nah, jika memang bisa, tentu kita berharap bahwa apa yang jadi upaya kami ini bisa menghidupkan kembali. Gitu. Jadi ini lengket nanti ke sini. Juga nanti dikasih sedikit-sedikit karena ini kan sebenarnya rubber connecting gitu. Ini harusnya menghubungkan antara ini dengan ini. Dengan ini. Nah, berdasarkan petunjuk di YouTube tadi, ini mesti dilakukan sangat hati-hati karena satu titik mewakili satu satu titik mewakili satu baris. Jadi nggak boleh campur-campur. Harus dilihat benar-benar bagian mana yang nanti menempel antara mana bawah dengan atas. Nah, ini harus dapat pelan-pelan kita coba. Barangkali beruntung saya di sini. Kita nggak tahu, namanya orang berupaya boleh. Baik, karena ini kecil-kecil, tentu kita juga harus menggunakan alat yang kecil juga agar ini bisa kita pasang di sini. Ini ada beberapa ya garis. Kalau diperhatikan betul ini jalur nih sebenarnya. Ini jalur penghubung dihubungkan dengan karet ini. Rubber ini, karet ini sebenarnya dia konduktif. Jadi dia dari sini masuk ke sini. Cuma sayangnya mungkin karena sudah lama dan sebagainya, maka ini nggak konduktif lagi. Mungkin salahnya di mana kita nggak tahu. Nah, barangkali ini sebenarnya kalau kelihatan dari sini, ini kelihatan konduktif tuh, kayak di tengah-tengahnya ada semacam apa ya. Jadi ini karbon, bersifat karbon. Nah, kita sedang mencoba mengupayakan mudah-mudahan nanti bisa kita sambung-sambung lagi. Ya ini namanya upaya ya. Siapa tahu nanti ternyata upaya kita menyambung-nyambungkannya itu kemudian berhasil. Ya. Kita menyambung-nyambungkannya berhasil. Nah, ini silver ya, silver konduktif. Jadi selain ada ini
selain ini ada juga yang karbon, warnanya hitam. Nah, ini kita mencoba dulu, barangkali saya beruntung. Saya bilang saya beruntung sehingga bisa menyambung seluruhnya ini pelan-pelan. Terus dilihatin satu-satu, mudah-mudahan ini cocok. Mudah-mudahan cocok ya. Satu-satu, harus satu-satu. Tunggu nanti kering dikit atau enggak. Ya, jangan sampai meleset. Nah ini karena meleset dikit ya kita sesuaikan saja. Jadi kalau ada jalur-jalur putus di, nah ini nggak boleh ini, nggak boleh nyambung dengan sebelahnya. Soalnya kalau nggak ngulang lagi dari mula. Menurut petunjuk harus hati-hati betul. Nah ini silver, tapi konduktif ya. Nah ini kelihatan nyenggol punya orang nih. Bersihkan ulang. Bersih. Oh, kalau dia kotor apa tadi nggak sesuai, dia nggak mau, dia nanti nggak belang-belang, nggak karu-karuan, bisa baca. Kita ulang aja, bersihkan aja dari ulang. Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ini nggak karu-karuan ya. Mana-mana nih. Pelan-pelan banget ya, satu-satu lagi. Aduh nggak kelihatan itu. Harus dilihat bener, alah. Cari lagi, nggak perlu juga. Susah. Terus tangannya benar-benar. Satu-satu. Aduh, harus hati-hati. Ini upaya, nah. Namanya upaya. Mudah-mudahan berhasil. Ada nempel lagi sebelah. Apakah nyala apa enggak? Ah, itu belum tahu. Jadi rubbernya itu konduktif, karetnya itu sendiri bersifat konduktif, menyambungkan juga.
Wah, ini pindah ke tangan lagi. Au. Sorry, kucing. Mudah-mudahan berhasil. Tentu kalau berhasil kita dapat menyelesaikan satu tantangan baru jadinya ya. Nah, ini dia. Ini silver ya. Jadi ini silver konduktif. Ya, mudah-mudahan bisa nih, namanya juga usaha. Ya. Ya, tentu kalau ini hidup, ini menjadi jawaban bagi yang kasusnya kurang lebih sama ya. Nah, ini kita keringin dulu. Nah, dikeringin paling enggak tunggu waktu supaya dia bondingnya bagus dengan antara ini. Kita coba dengan karetnya, mudah-mudahan juga sesuai yang kita harapkan. Kalau melihat ini tuh ada bekas. Ada bekas garis-garis di sini. Apakah ini nanti yang berkait? Kita nggak tahu. Karena ini di sini di tengah-tengahnya rupanya ada menyambung seperti yang bersifat karbon. Persoalannya di sini bersih tadi. Nah, karena kita udah pasang ini, mudah-mudahan cocok, nanti bisa menyala. Walaupun nanti belum full dulu, kita nggak apa-apa, yang penting ketemu dulu teorinya. Ketemu teorinya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar. Ya, bisa agak lama ini. Oke, pause. Terima kasih. Kita nanti kembali. Oke, kita coba dulu ya. Ini mungkin udah setengah kering ya. Jadi di bagian yang ini ada garis-garis ini mungkin nempel sama sini. Kita coba. Apakah nanti nyala atau tidak kita tak tahu. Kita harus coba dulu. Harus memahami dulu. Jadi ini bagian ini karet. Nah, ini yang sudah kita garis-garis ketemu dengan karet. Ini nanti kita pasang di situ. Terus kemudian bertemu dengan ini. Mudah-mudahan sesuai harapan kita. Ya, jadi ini ada wadahnya. Ini tempatnya ya. Nah, ini gini. Ini tempatnya. Dah, ini pas ya. Kita harus bersihkan betul, mudah-mudahan ini ada bekas jari soalnya. Belum makan keropok. Ini kertas putihnya. Ini udah ada polarizernya ya. Ini kertas putihnya untuk jadi apa? Reflektor, semacam reflektor. Nah, kan reflektor. Ini. Kemudian ini pelapis aja untuk mempertebal. Nah, inilah karetnya di sini untuk kita pasang di sini. Apa benar apa enggak? Ya kita nggak tahu. Nah, cuma kita ukur dulu supaya kita yakin bahwa ada listrik yang masuk ke sini. Cek. Kita coba dulu. Ini nggak bunyi. Apa nggak ada baterainya? Cek. Ada. Jadi masuk ya. Harusnya ada energi. Kita bisa ukur nanti di meter berapa energi yang masuk di situ.
voltase. Ini kan sebenarnya cuma berapa? 3 volt ya. 1,5 kali 2. Maka kita harus ketemu nih. Ya, dari sini nih kebetulan ada elektrodanya nih. Yang ini negatif, di sini ada positifnya. Nggak nyambung. Jadi, kenapa sih sering bermasalah? Ini di sini ada konektor besi dari baterai ke sini. Ini juga baterai besar dan baterai kecil sama. Dua-duanya pakai konektor penghubung besi kecil aja nih seperti ini. Ukuran besinya kecil sekali, seperti sebuah apa namanya, buat kertas itu, penjepit kertas kecil. Jadi kalau dia nggak nyambung, dia nggak akan connect. Apakah ini nyambung? Kita coba dulu. Listriknya masuk nggak? Masuk. Harusnya nih 4,5 ya. Lebih. Harusnya ini 4,5 nih. Jadi baterai ini udah nggak, kurang layak. Tahu baterai mana nih yang drop? Yang jelas ini harus nyambung, nyala. Kalau nggak percuma, dia nggak akan hidup. Hidup ya berarti ya. Ini berarti hidup. Oh, ada listriknya. Powernya kecil-kecil, sekian. Ya, lihat, cek. Tuh, ada listriknya. Nah, berarti dia sebenarnya secara ini prinsip hidup. Tuh, ini pun termasuk nih IC pengaturnya, regulatornya udah ada. Nah, sekarang kan tinggal antara sini yang hidup, nyambung ke sini juga harus hidup. Gitu. Nah, persoalannya kemudian adalah koneksinya tak ada. Koneksi antara PCB board dengan LCD-nya. Nah, ini kita sedang berupaya, mudah-mudahan apa yang diajarkan melalui internet itu juga kemudian ternyata berguna. Ilmunya bisa kita manfaatkan. Jadi ini karet ini panjangnya udah sesuai ya. Karena dia aslinya ya, kita nggak ubah-ubah. Tinggal ini pemasangannya benar apa enggak. Ya, listriknya masih ada. Cuman powernya udah habis. Baterainya kayaknya udah drop. Kita coba dulu. Karena kalau ini gagal, kita mau pakai yang karbon. Mudah-mudahan masuk sesuai. Pas ya, panjangnya sama, benar. Tinggal kita masukkan ke sini. Apakah nyala apa enggak? Itu urusan yang nanti kita buktikan dengan kebenaran tadi. Ternyata tidak. Tetap tidak nyala. Radionya hidup ya. Tidak nyala. Ini apa ininya memang rusak? Kita nggak tahu. Apa LCD-nya memang udah parah sekali? Kita nggak tahu. Tapi di sini masih kelihatan. Cuma ini mungkin nggak bisa nyambung karena beda prinsip ya. Ini kan bagusnya untuk logam. Jadi belum kelihatan, belum ada hasil yang tampak di sini. Walaupun tadi kita udah cek listriknya ada. Nah, tapi ini nggak kelihatan muncul, maka eksperimennya boleh dibilang belum berhasil. Hidup ya, tapi nggak nyala, tetap belum nyala. Belum menyala.
belum kelihatan hidup. Besok kita pakai karbon, mudah-mudahan nyala. Karena dia harus berhubungan, kalau nggak bisa. Apa rubbernya udah rusak kita juga nggak tahu, tapi ini kenyataannya nggak nyala. Nggak bisa. Baik, nanti kita perbaiki lagi. Kita harus menemukan di mana. Belum nyambung ya. Kita coba nanti pakai yang lain. Oke, percobaan ini belum berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video berikutnya, di upaya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.